Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alif Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin, Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah. Amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 268 dengan tema godaan setan dan janji Allah kepada orang beriman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Asyaitanu utawi setan iku ya'idukum meten-meteni sapa setan ing sira kabeh, meten-meteni al-faqra ing fakir miskin, wa ya'murukum lan perintah sapa setan ing sira kabeh bil fahsya kelawan Allah perbuatan buruk. Allah utai Gusti Allah Ta'ala iku ya'idukum janjeni sapa Allah ing sira kabeh maghfiratan ing pangapuran minhu saking Allah wa fadlan lan kanugrahan. Wa Allah utai Gusti Allah Ta'ala iku wasiun jembar alimun tur ngudaneni. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 268 dengan tema godaan setan dan janji Allah kepada orang beriman. Subtema ayat ini ialah bahwa yang menyebabkan seseorang ingin menafkahkan hartanya yang buruk dan enggan menafkahkan yang baik ialah karena bisikan jahat dari setan yang mengatakan kepada orang itu, jangan kamu nafkahkan hartamu yang baik, nanti kamu menjadi miskin karenanya. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 268. Setan selalu menakut-nakuti orang yang berinfak dan selalu membujuk orang-orang atau mereka, juga kita juga, agar bersifat bakhil dan kikir. Itu setan selalu menakut pada kita. Setan membayangkan kepada mereka, kepada kita juga, bahwa gini, berinfak atau bersedekah itu akan menghabiskan harta benda dan akan menyebabkan kita atau orang-orang yang ada di dunia manusia akan menjadi miskin dan sengsara. Nah, oleh sebab itu harta benda yang kita harus simpan. Oleh sebab itu harta benda mereka itu harus disimpan. Untuk apa? Untuk persiapan di hari depan. Besok makan apa? Besok makan apa? Itulah. Kita akan merasakan digoda setan itu. Menafkahkan barang yang jelek dan keengganan aras-arasan untuk menafkahkan barang yang baik,
oleh Allah itu disebut sebagai suatu kejahatan. Jadi bukan kebajikan, itu kejahatan itu. Ini mengapa dikatakan suatu kejahatan? Karena orang yang menafkahkan barang jelek tadi itu berarti sifatnya punya kepercayaan pada setan. Orang itu mempercayai setan itu loh. Dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Dan tidak percaya akan kekayaan Allah. Dan tidak percaya kekuasaan Allah. Allah yang memberi rahmat kepada kita, pada orang itu loh. Itu kan gitu. Maka dianggap kejahatan itu. Allah menjanjikan kepada hambanya, kepada kita melalui Rasulnya, para nabi, para sahabat, para ulama, ustadz-ustadz sampai pada kita, untuk memberikan ampunan. Janjinya Allah itu, Allah memberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang banyak. Nah, terutama ini dalam masalah harta benda. Sebab apa? Karena sudah menjadi tabiat manusia, kebiasaan manusia umumnya itu mencintai harta benda, sehingga apa? Berat rasanya untuk menafkahkannya, untuk sedekahkannya. Cari-carinya susah-susah kok dikasihkan. Itu juga setan gitu. Kita juga, oh iya ya, ikut-ikut juga kadang. Tapi harus dirubah. Ya, suka sedekah yang baik. Selain menjanjikan ampunan, Allah juga menjanjikan kepada kita atau kepada orang yang berinfak, itu janjinya akan memperoleh ganti dari harta yang dinafkahkannya. Akan diganti dari harta yang disedekahkannya. Contoh, di dunia orang itu memperoleh kemuliaan dan memperoleh nama baik di kalangan masyarakat. Oh, orangnya baik, sopan, suka sedekah. Karena apa? Gara-gara keikhlas saja tadi. Jadi ikhlas berinfak dengan harta benda yang baik, nah itu masyarakat mengenang terus, itu ada kesannya. Nah, di akhirat nanti orang yang sedekah dengan yang baik tadi dengan ikhlas oleh Allah diberi pahala yang berlipat ganda yang tidak bisa dihitung dengan akal. Ukurannya tidak bisa dihitung. Dalam hubungan inilah Allah berfirman dalam surat Saba ayat 39, artinya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah Allah memberi rezeki yang terbaik. Itu yakin. Latihan kita. Apa yang dimaksud berinfak? Berinfak adalah salah satu cara untuk bersyukur kepada Allah. Maka orang yang berinfak dengan ikhlas adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Allah yang telah mengaruniakan harta benda atau rezekinya itu kepada orang itu, kepada kita. Allah akan menambah rahmatnya kepada orang itu atau kepada kita. Kita yang bersedekah dengan baik dan ikhlas. Surat Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku Allah, maka pasti azabku Allah itu sangat berat. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan suatu hadis. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari di mana hamba-hamba Allah berada pada pagi hari kecuali ada 2 malaikat yang turun. Salah satu dari malaikat itu berdoa,
Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan, yang menyedekahkan harta bendanya, ganti, diberi ganti. Dan malaikat yang satu lagi berdoa, ya Allah, berikanlah kepada orang yang enggan menginfakkan hartanya, yang bakhil, yaitu diberi kemusnahan. Ya mudah-mudahan kita pilih yang malaikat yang satu tadi. Ya Allah, gantilah orang yang mau bersedekah, ganti yang lebih baik, lebih banyak. Yang dimaksud dengan ganti dari harta yang dinafkahkan itu ialah dijelaskan. Gantinya gini, Allah akan memudahkan jalan baginya, bagi orang yang sedekah tadi untuk memperoleh rezeki. Di samping itu, selain itu, orang itu mendapatkan kehormatan dalam masyarakat. Orangnya sopan, baik, suka sedekah. Mudah-mudahan kita tergolong itu. Sedang yang dimaksud dengan kemusnahan ialah bahwa harta bendanya itu habis tanpa memberikan faedah kepadanya, tidak ada kesan baiknya. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah Maha luas rahmat. Bahwa Allah Maha luas rahmat dan karunia-Nya, memberikan ampunan dan ganti dari harta yang dinafkahkan. Allah Maha mengetahui apa yang dinafkahkan hambanya, sehingga Allah tidak akan menyia-nyiakan, bahkan akan diberinya pahala yang baik berlipat ganda. Amin. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.